Yang paling menyiksa sih sebenarnya Baba sih. Sulastri tuh cukup berdiri sendiri untuk perempuan di zamannya gitu loh. Itu scene yang gue paling suka dari Sujiman. Oke. Karena kalau nggak ada scene itu ceritanya nggak jalan. Kamu ngeri nggak? Takut nggak kamu? Lumayan sih, soalnya kan based on true story, apalagi kan aku jadi Sumalanya. Iya, biasanya kalau nonton film kayak based on true story atau kayak syuting true story emang agak lebih takut, apalagi kan aku Sumalanya, takut kenapa-napa. Tapi kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Kita percaya kita mau bikin sesuatu yang baik, niatnya baik gitu kan, berkarya gitu. Jadi biasanya kalau sesuatu diawali dengan niat yang baik kan, dalam perjalanannya juga baik. Sulastri itu cukup berdiri sendiri untuk perempuan di zamannya gitu loh. Dia cukup bisa mengatur keadaan dia, rumah tangganya. Dia harus mempertahankan kedudukannya. Dia harus menyenangkan Kang Masnya gitu. Demi semuanya baik-baik aja. Jadi apapun dilakukan gitu. Dan sebagai seorang perempuan dia tokoh di zaman itu tuh cukup cukup berbeda dari mungkin orang-orang di sekitarnya. Ya mungkin karena punya kedudukan dan latar belakang ningrat. Jadi memang lebih punya struktur gitu. Dan pada zaman itu kedudukan dan posisi itu Adalah prestasi. at any cost has to be there, dipertahankan gitu, karena masih memikirkan pandangan luar. Jadi dia adalah perempuan yang sangat strategis lah gitu. Kalau aku sih mungkin Kumala dan Sumala, dua karakter yang sangat unik menurut aku. Mungkin karakter development-nya sih. Iya, bukannya cuman villain doang langsung gitu, pasti karakter development. Proses Iya. karakter development-nya kamu suka ya? Iya. Baba tuh cukup intens reading sendiri ya. Iya. Jarang sama kita gitu. Dia fokusnya readingnya sendiri karena ada Nyari bentuknya, bentuk dan postur. Iya. Ya. Oh, iya. Capek banget itu. Yang paling menyiksa sih sebenarnya Baba sih. Bukan menyiksa, tersiksa. Ya Sujiman kan memang dia keras sekali ya, keras, kaku. Dia punya prinsip yang nggak bisa digoyang dan dia punya kuasa gitu. Di era itu kan masih sangat budaya patriarkinya masih sangat tinggi gitu. Jadi apa kata pemimpin di situ ya yang paling tinggi Sujiman gitu. Harus didengar, absolut gitu jadinya. Dan sebenarnya ada cinta di dalam hatinya, tapi ya itu tipis banget gitu. Keluarnya kayaknya kemarahan terus, kebencian terus gitu. Padahal sebenarnya dia punya cinta itu gitu. Dia pengen juga ngelindungin istrinya, ngelindungin anaknya gitu. Tapi situasi dan keadaan bikin ekspresinya Sujiman itu malah jadi selalu energi yang emosi yang negatif. Sujiman adalah laki-laki yang memegang prinsip. Ya pastilah, ada kebaikannya juga, ada yang bisa dipelajari. 8,5 ya. Iya, 8 kayaknya. 8 ya? 8. Iya, 8,5. Mungkin kalau di thread tulisannya lebih detail ya. Lebih banyak lagi detail-detail yang bisa dituliskan. Jadi kalau di film kan mungkin ada restriction dan ada batasan yang nggak bisa semuanya ditumpahkan ke dalam visual sih. Atau dari berapa? Aku penasaran justru, karena kan kita belum nonton finalnya ya. Iya juga sih ya. Karena ada beberapa technical yang mungkin akan diselesaikan di online kan. Gitu, dan ya mungkin kalau sekarang levelnya sama 8,5, tapi kalau di online nanti Bapak produser dan Bapak sutradara memiliki banyak ide di dalam kepalanya, bisa jadi 9 mungkin. Iya. Capek sampai sekarang nih Mas. Waduh. Sampai ngeglosor. Capek lah Mas. Capek. Semua syuting capek. Iya. Kita tuh ya pekerja-pekerja yang nggak ada Surat banget.
Pekerja-pekerja yang nggak ada batasan waktu ya dalam bekerja gitu. Weekend kita juga kerja. Di saat Nggak ada orang hari lain libur, kita nggak libur. Di saat break kita masih harus kerja. Iya, orang sholat subuh kita masih di lokasi. Bahkan sampai sholat zuhur juga masih di lokasi, nyambung gitu. Saya pernah syuting sampai jam 11 pagi dari kemarinnya. Itu agak dendam sih aku. Tapi ya itu industrinya masih seperti itu gitu. Dan ya kita hanya satu bagian kan, aktor hanya satu bagian dari banyak yang terlibat dalam satu produksi. Dan aku amaze-nya sama Luna dan Baba di tengah, dan itu kan kita syuting bulan puasa ya, di tengah momen harus berpuasa, mereka tetap all out dan tetap kasih yang terbaik. Dan bahkan Baba juga full puasanya gitu sampai selesai. Dan ada beberapa lokasi yang kayak kita syuting di Semarang tuh panas banget, mataharinya ada 12 gitu. Dan walaupun mungkin kita juga sebagai manusia pasti ada rasa capeknya, ngeluh gitu ya, aduh capek banget nih pulang pagi terus atau apa, tapi pada akhirnya sebagai aktor mereka ini sangat profesional dan selalu kasih yang terbaik dan punya komitmen yang tinggi banget untuk itu. Scene yang gue paling suka dari Sujiman. Oke. Karena kalau nggak ada scene itu ceritanya nggak jalan. Iya, itu Iya. turning point ceritanya berjalan sih. Dan itu karakter yang membawa cerita itu jadi jalan sih. Ya aku pikir makanya tadi aku bilang, aku bertanya gitu, apa yang gue suka dari Sujiman? Nggak ada gitu, karena sekejam itu gitu ya. Dan sebagai ayah ya, kalau sebagai Darius melihatnya Gini, mungkin menurut kita itu kejam, tapi menurut lu tuh nggak kejam. menurut Sujiman enggak. Enggak. Kalau menurut Sujiman Dia ya dia harus menyelamatkan. melakukan itu. Apa yang dikata penduduk desa kalau ketahuan punya anak yang kayak gitu, buruk rupa yang nggak jelas gitu bentuknya gitu kan. Dan dia menyelamatkan posisi dia, diri dia, dan juga si anak itu sih mungkin. Adalah kesekian gitu. Enggak ya? Kayak Enggak ini kayak lu buruk rupa banget misalkan gitu, maaf ya gitu. Daripada lu hidup kesiksa, mendingan lu end now gitu. Kayak maksudnya point of view-nya bisa gitu juga nggak sih? Enggak ya? Biar penonton yang menilai. Tapi kalau gue sebagai Darius ya kita harus mencintai makhluk Tuhan gitu kan, apapun bentuknya gitu. Dan walaupun kadang memang berat untuk menerima kenyataan gitu, dan amit-amit ya, maksudnya jangan sampai kejadian sama kita gitu kan. Tapi ya dalam realita pun banyak keluarga yang mungkin harus berhadapan dengan situasi yang mirip-mirip dengan Sujiman, dan mereka tetap memutuskan untuk merawat anak itu gitu kan. Jadi it's very special. Enggak. Yang bagus itu kan kamu cuma ciplek-ciplek bojone. Oh iya, ciblek. Ya kalau main sama darah bukannya pengen psikopat atau gimana, lebih suka sih, nggak tahu kenapa. Nggak mungkin lebih ini ya, lebih kayak bikin adrenalinnya sebagai karakter Iya, jadi lebih dalam ke karakter semua. yang paling mencekam tuh di puncak karena cuacanya nggak pernah bener gitu loh. Ini Karena mencekamnya hujan. ini kayak kelar nggak ya ini scene ini gitu. Terang nggak ya? 3 hari kita kayak nungguin yang scene siraman itu kayak oke guys, hujan nunggu lagi, dan kita nunggu 7-6 jam. Yuk take, baru mau keluar, gerimis lagi. Itu mencekam banget itu. banget. Karena ngabis-ngabisin pulsa. Nggak ngabis-ngabisin waktu sih. Tapi kalau adegan berat mungkin Baba Kebun jagung. sama aku Kebun jagung. punya experience di kebun jagung sih. Itu paling berat memang. Paling Final berat. battle, terus dia diikat, Yang dipasung. Oh iya, itu juga susah. Dipasung, terus Sujiman juga sempat dipasung. Itu nggak lama sih, itu cuma kayak 25 menit kalau nggak salah. Proses dari awal ditarik sampai digantung sampai turun lagi gitu ya. Cuma mataharinya kan 12, jadi punggung kita panas banget ya. 25 menit doang, Tapi berarti ini sejam sih, aku. Iya. yang paling gila sih Baba ya. Maksudnya semua scene-nya dia tuh nggak ada yang gampang gitu. Karena kan memang karakter Kumala ini memang sedikit dapat perlakuan ekstrim dari bapak gitu. Jadi banyak banget yang kamu lakuin kayaknya cukup
menantang ya Baba ya. Emosinya. Tapi bagus banget ya mainnya. Very good. Halo, saya Luna Maya. Saya Makala Ros. Saya dari Sinetria. Kita dari Kasumala. Kasumala. Yeay. Jangan lupa untuk saksikan film Sumala mulai tanggal 26 September 2024 hanya di Bioskop. Nonton ya. Jangan lupa nonton.